Malam itu, angin bertiup pelan menyapu dedaunan di halaman rumah megah milik Bularas. Rumah mewah bergaya klasik itu berdiri kokoh dengan pilar-pilar tinggi yang memberi kesan elegan sekaligus berwibawa. Dari balik jendela kaca yang besar, tampak seorang wanita paruh baya duduk di sofa, menatap kosong ke arah segelas wine yang bergetar di tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cinta Satu Malam, channel yang menyajikan kisah nyata, penuh drama, misteri, dan pelajaran hidup. Kami mengangkat kisah-kisah dari kehidupan nyata yang penuh intrik, mulai dari romansa sesaat, perselingkuhan yang berujung petaka, hingga karma tak terduga. Dapatkan cerita menarik yang menyentuh hati dan membuka mata, dengan narasi yang mendalam dan atmosfer yang menghanyutkan. Setiap episode bukan hanya hiburan, tetapi juga refleksi kehidupan yang penuh makna. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah favorit Anda. Bularas, wanita berusia 42 tahun, dikenal sebagai pengusaha sukses yang memiliki jaringan bisnis properti terbesar di kota. Namun di balik kesuksesannya, ada kesunyian yang menghantui. Ia telah lama hidup sendiri setelah perceraiannya dengan Bayu, pria yang dulu sangat ia cintai, tetapi juga yang telah menghancurkan hatinya dengan perselingkuhan yang keji. Pagi itu, seperti biasa, Bularas bersiap untuk berangkat ke kantor. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sopir pribadinya yang lama mengundurkan diri dan seorang pria baru akan menggantikannya. Ia tidak terlalu peduli selama pria itu tahu aturan dan tidak banyak bertanya. Saat berjalan menuju mobil, pintu sedan hitam mengilap itu sudah terbuka lebar. Seorang pria berdiri tegap di sampingnya, mengenakan seragam sopir yang rapi. "Silakan, Bu." Suara baritonnya terdengar sopan namun tegas. Bularas mengangkat wajahnya, menatap pria itu sejenak. Wajahnya tegas, dagunya kokoh, dan sorot matanya tajam. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu. Sebuah ketenangan yang berbeda dari pria lain yang pernah ia temui. "Siapa namamu?" tanya Bularas singkat saat ia masuk ke dalam mobil. "Dimas, Bu. Dimas Pratama." Bularas mengangguk pelan, lalu melirik dari kaca tengah saat pria itu mengambil posisi di balik kemudi. Ada sesuatu yang membuatnya penasaran, tapi ia tidak ingin membuang waktu dengan memikirkannya. Selama perjalanan, Bularas diam. Dimas juga tidak banyak bicara, hanya fokus mengendarai mobil dengan mulus, melewati jalanan sibuk kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Namun, di dalam keheningan itu, entah kenapa, Bularas merasa berbeda. Ada sesuatu dalam cara Dimas menyetir, dalam cara ia bersikap tenang, yang membuatnya merasa nyaman. Setelah beberapa hari bekerja, Dimas mulai memperlihatkan profesionalismenya. Ia selalu datang tepat waktu, selalu siap kapanpun Bularas membutuhkannya. Tidak seperti sopir-sopir sebelumnya, ia tidak pernah mencoba berbasa-basi atau berusaha menarik perhatian. Justru, sikapnya yang dingin dan penuh disiplin itu membuat Bularas semakin tertarik untuk memperhatikannya. Suatu hari, saat mereka terjebak macet, Bularas memperhatikan Dimas melalui kaca tengah. Rahangnya yang tegas, cara tangannya menggenggam kemudi dengan penuh kontrol, dan bagaimana matanya selalu waspada. Ada sesuatu yang aneh. "Kamu pernah di militer?" tanyanya tiba-tiba. Dimas menoleh sekilas, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Dulu, Bu, saya pernah menjadi bagian dari pasukan khusus, tapi saya memilih keluar," jawabnya singkat. Bularas menaikkan alisnya. Ini menjelaskan banyak hal. Cara Dimas bersikap, cara ia mengamati sekitar, dan bahkan cara ia mengemudi, semuanya mencerminkan seseorang yang terlatih dengan sangat baik. "Kenapa keluar?" Dimas terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup saya." Jawaban itu membuat Bularas semakin penasaran. Tapi ia tahu, pria ini bukan tipe yang mudah berbicara tentang masa lalunya. Ada sesuatu yang disembunyikannya, sesuatu yang mungkin menyakitkan.
Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, Bularas mulai terbiasa dengan kehadiran Dimas. Ada ketenangan yang ia rasakan setiap kali pria itu ada di dekatnya. Mungkin karena Dimas tidak seperti pria lain, tidak menjilat, tidak berusaha mencari perhatian, hanya menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, di balik semua itu, Bularas mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Sebuah ketertarikan, sebuah perasaan yang lama tidak ia rasakan sejak pengkhianatan mantan suaminya. Dan tanpa ia sadari, dari balik kaca spion, Dimas juga mulai memperhatikannya. Pagi itu, hujan turun perlahan, menyelimuti kota dengan kabut tipis yang memberi kesan melankolis. Bularas duduk di kursi belakang mobilnya, menatap keluar jendela dengan pikiran yang melayang entah kemana. Semalaman, ia tak bisa tidur. Bukan karena pekerjaan atau urusan bisnis, tetapi karena sesuatu yang lebih pribadi, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Perasaannya terhadap Dimas semakin tumbuh, meskipun ia sendiri berusaha menolaknya. Dimas, di sisi lain, tetap seperti biasa. Sikapnya profesional, tenang, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menyadari perubahan dalam cara Bularas memperhatikannya. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada saat-saat di mana tatapan Dimas sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Mereka berdua terjebak dalam keheningan yang canggung, sampai akhirnya suara Bularas memecah suasana. Dimas menoleh sedikit melalui kaca spion. Nada suara Bularas berbeda, lebih lembut, lebih personal. "Ya, Bu, sudah berapa lama kamu bekerja sebagai sopir?" Pertanyaan itu membuat Dimas sedikit terkejut. Ini pertama kalinya Bularas menunjukkan ketertarikan pada hidupnya di luar pekerjaan. "Hampir 3 tahun, Bu. Sebelum di sini, saya sempat bekerja untuk orang lain," jawabnya singkat. 3 tahun. Kenapa memilih pekerjaan ini? Dimas tersenyum tipis, tapi senyum itu mengandung sesuatu yang sulit diartikan. Kadang hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang kita inginkan, tapi kita harus menjalani apa yang ada, katanya, tanpa memberikan detail lebih lanjut. Bularas menghela napas pelan. Ada misteri dalam diri pria ini yang membuatnya semakin ingin tahu. Hujan semakin deras. Mobil melaju melewati jalanan basah yang dipenuhi genangan air. Sampai tiba-tiba, brak, mobil mendadak berhenti dengan hentakan keras. Bularas tersentak ke depan meski sabuk pengaman menahannya. "Apa yang terjadi?" tanyanya, panik. Dimas dengan sigap keluar dari mobil. Dari balik kaca, Bularas melihat seorang pengendara motor tergeletak di jalan, sementara beberapa orang mulai berkumpul. Dimas berjongkok, memeriksa si pengendara yang ternyata hanya mengalami luka ringan. Dengan cepat, ia mengangkat pria itu ke pinggir jalan, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Namun, yang membuat Bularas terdiam bukanlah cara Dimas menangani situasi, melainkan ekspresi wajahnya, tatapan penuh kepedulian yang jarang ia lihat dari pria lain. Saat Dimas kembali ke dalam mobil, tangannya sedikit basah oleh air hujan dengan sisa-sisa darah dari luka kecil si pengendara motor. "Tanganmu terluka?" tanya Bularas spontan. Dimas melirik ke tangannya. "Luka kecil, tapi cukup dalam." "Tidak apa-apa, Bu," katanya, seolah-olah rasa sakit itu bukan masalah besar. Bularas mengambil tisu dari dalam tasnya, lalu tanpa berpikir panjang mengambil tangan Dimas dan membersihkannya. Saat kulit mereka bersentuhan, waktu seakan berhenti. Dimas menatap Bularas dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang selama ini ia tahan dalam dirinya. Bularas menyadari apa yang ia lakukan, segera menarik tangannya. Ia berdeham, mencoba kembali ke sikap profesionalnya. "Kita lanjut ke kantor," katanya pelan. Dimas mengangguk, meski di dalam dadanya ada sesuatu yang terasa aneh. Sesuatu yang perlahan mulai merubah cara ia memandang wanita yang selama ini hanya ia anggap sebagai majikannya. Dan di balik semua itu,
Hujan yang turun hari itu menjadi saksi bahwa sesuatu telah mulai tumbuh di antara mereka. Sejak kejadian di dalam mobil itu, sesuatu berubah. Ada keheningan yang berbeda di antara mereka, bukan lagi keheningan profesional, tetapi keheningan yang dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan, tatapan yang tak sengaja bertemu, gerakan yang lebih hati-hati, dan perasaan yang mulai sulit disembunyikan. Hari itu, setelah selesai rapat di kantornya, Bularas keluar dari gedung dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi oleh kejadian pagi tadi, bagaimana ia tanpa sadar menggenggam tangan Dimas dan membersihkan lukanya. Kenapa ia melakukan itu? Dimas sudah berdiri di samping mobil, membukakan pintu untuknya. Bularas masuk tanpa berkata apa-apa. Namun, saat Dimas duduk di kursi kemudi, ia mendengar suara lembut dari belakang. "Dimas?" Dimas menoleh melalui kaca spion. "Ya, Bu." Bularas terdiam sesaat, lalu menggeleng pelan. "Tidak ada. Lupakan saja." Namun, Dimas bisa merasakan sesuatu. Ada yang ingin dikatakan Bularas, tapi ia menahannya. Mobil melaju melewati jalanan kota yang mulai gelap. Lampu-lampu kota berpendar, menciptakan suasana yang hangat namun sepi. Setelah beberapa menit dalam diam, Bularas tiba-tiba berbicara lagi. "Kamu sudah punya keluarga?" Dimas sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ini pertama kalinya Bularas bertanya sesuatu yang lebih personal. "Belum, Bu." Bularas menatap keluar jendela. Entah kenapa, jawaban itu membuatnya lega. "Kenapa?" Tanyanya lagi, meskipun ia sendiri tidak mengerti kenapa ia ingin tahu. Dimas menghela napas pelan. "Mungkin karena saya belum menemukan orang yang tepat," jawabnya. Jawaban itu menusuk ke dalam hati Bularas. Mereka kembali terdiam, tapi kali ini keheningan itu terasa lebih berat. Ada sesuatu yang mengisi udara di antara mereka, sebuah perasaan yang selama ini mereka coba abaikan. Saat mobil memasuki gerbang rumah mewah Bularas, hujan mulai turun rintik-rintik. Dimas turun terlebih dahulu, membukakan pintu. Namun, sebelum Bularas melangkah keluar, ia menatap pria itu lama. "Kenapa aku seperti ini?" Batinnya bertanya-tanya. Lalu, tanpa ia sadari, tangannya bergerak menyentuh lengan Dimas. Dimas terdiam. Sentuhan itu bukan perintah, bukan instruksi. Itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan sopir. Mata mereka bertemu dalam keheningan. Bularas menarik napas dalam, lalu akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut, "Besok, aku tidak ada jadwal pagi. Bisa antar aku ke suatu tempat?" Dimas mengangguk pelan. "Tentu, Bu." Namun, di balik jawaban itu, mereka berdua tahu perjalanan besok akan mengubah segalanya. Pagi itu, suasana terasa berbeda. Biasanya, Dimas hanya menerima jadwal harian dari asisten pribadi Bularas. Tetapi kali ini, untuk pertama kalinya, Bularas sendiri yang memberinya perintah secara langsung. Saat Dimas tiba di rumah mewah itu, Bularas sudah menunggunya di depan pintu. Tidak seperti biasanya yang selalu berpenampilan formal dan elegan. Hari ini, ia mengenakan gaun kasual berwarna pastel yang membuatnya terlihat lebih lembut dan berbeda. "Kita mau kemana, Bu?" tanya Dimas setelah membukakan pintu mobil. Bularas tersenyum tipis, senyum yang tak pernah ditunjukkan pada siapapun di kantor. "Kamu tahu tempat yang tenang, di mana tidak banyak orang mengenalku?" Dimas terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Saya tahu, Bu, tapi apa tidak apa-apa?" Bularas menatapnya sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Hari ini, aku hanya ingin jadi Laras, bukan Bularas yang semua orang kenal." Dimas tidak bertanya lagi. Ia mengerti. Mobil melaju keluar dari kota, meninggalkan gedung-gedung tinggi dan kemacetan. Suasana perjalanan terasa berbeda dari biasanya. Tidak ada pembicaraan formal, tidak ada sekat. Mereka tiba di sebuah danau kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Tempat itu sunyi, hanya terdengar
suara gemericik air dan angin yang berhembus pelan. Bularas turun dari mobil, menghirup udara dalam-dalam. "Sudah lama aku tidak merasa sebebas ini," gumamnya. Dimas hanya memperhatikan. Selama ini, ia melihat Bularas sebagai sosok wanita kuat, berwibawa, dan berkelas. Tapi, di sini, di tempat ini, ia terlihat seperti wanita biasa yang hanya ingin menikmati hidup. Tanpa sadar, Bularas melepas sepatu hak tingginya dan melangkah ke tepi danau, membiarkan kakinya menyentuh air. "Dimas," panggilnya pelan. Dimas yang berdiri beberapa langkah di belakangnya menoleh. "Pernahkah kamu mencintai seseorang yang tidak seharusnya kamu cintai?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke dada Dimas, karena jawabannya adalah ya. Namun, ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia hanya melangkah mendekat, berdiri di samping Bularas, menatap permukaan air yang tenang. Cinta itu tidak pernah salah, Bu. Hanya saja, kadang, dunia yang membuatnya terasa seperti kesalahan. Bularas menoleh, menatap wajah Dimas dalam diam. Tatapan mereka bertemu. Dimas bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia ingin berpaling, tetapi ada sesuatu dalam mata Bularas yang menahannya. Dan saat itu terjadi, angin seakan berhenti berhembus. Bularas melangkah lebih dekat, hanya sejengkal jarak di antara mereka. Dimas bisa merasakan aroma lembut parfumnya, bisa melihat tatapan matanya yang tak lagi menyembunyikan sesuatu. Bularas mengangkat tangannya, perlahan menyentuh lengan Dimas. "Aku tidak tahu sejak kapan, tapi..." Suaranya nyaris berbisik, "Aku takut kehilangan kamu." Dan di detik itu, mereka berdua tahu. Perasaan ini bukan lagi sekadar bayangan. Ini nyata. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Danau yang tadinya begitu tenang kini terasa seperti menyimpan rahasia besar, seperti menjadi saksi dari sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Dimas terpaku. Ucapan Bularas masih menggema di kepalanya. "Aku takut kehilangan kamu." Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Tapi kenapa? Ia tidak bisa menjauh. Bularas masih menatapnya. Matanya berkilat dengan emosi yang sulit dijelaskan. "Dimas, aku tahu ini gila. Aku tahu aku tidak seharusnya merasakan ini. Tapi, semakin aku mencoba menyangkal, semakin aku tidak bisa menghindarinya." Dimas menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. "Bu, saya hanya sopir Anda. Kita tidak bisa." "Laras." Dimas terdiam. "Saat kita tidak di kantor, saat kita hanya berdua, panggil aku Laras." Dimas tidak bisa berkata-kata. Wanita yang selama ini ia hormati, ia jaga batasannya, kini berdiri begitu dekat. Bukan sebagai bosnya, tapi sebagai seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Bularas tersenyum tipis. Senyum yang menyembunyikan banyak luka. "Sudahlah, lupakan yang barusan," katanya pelan, berbalik, lalu melangkah menjauh ke tepi danau. Dimas bisa melihat bahunya naik turun. Ia tahu, wanita itu sedang menahan perasaan yang bercampur aduk. Saat itulah, tanpa bisa menahan diri lagi, Dimas melangkah maju. "Laras." Bularas berhenti. Ini pertama kalinya Dimas memanggilnya seperti itu. Pelan-pelan, ia berbalik. Dan sebelum sempat berpikir lebih jauh, Dimas meraih tangannya. Bularas menatapnya dengan mata membelalak. "Saya juga takut kehilangan Anda." Suara Dimas lirih, tapi penuh ketulusan. Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan apa yang mereka rasakan saat ini. Dan di saat itulah, perlahan, Bularas bersandar di dada Dimas. Dimas terdiam, merasakan detak jantung wanita itu berdetak cepat, sama seperti dirinya. Batas di antara mereka kini mulai kabur. Mereka tahu ini berbahaya. Mereka tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi, pada saat itu, di tempat itu, mereka hanya ingin menikmati perasaan ini, meski hanya sesaat. Senja mulai turun, memandikan danau dengan cahaya jingga yang indah. Namun, di antara mereka berdua,
Suasana terasa lebih hangat, lebih berbahaya. Batas yang seharusnya ada kini hampir sepenuhnya hilang. Dimas bisa merasakan tubuh Bularas yang begitu dekat. Ia bisa mencium aroma lembut parfumnya, merasakan kehangatan yang tidak seharusnya ia rasakan. Bularas masih bersandar di dadanya, matanya terpejam, seakan menikmati ketenangan yang selama ini sulit ia dapatkan. Namun, tiba-tiba, "Kita tidak boleh begini," suara Dimas bergetar, mencoba mengembalikan akal sehatnya. Bularas mengangkat kepalanya perlahan, menatap Dimas dengan mata yang penuh perasaan. "Lalu, kenapa kita di sini? Kenapa kamu tidak menolak saat aku memintamu menemani?" Tanyanya dengan suara pelan, namun menusuk. Dimas tak bisa menjawab, karena ia tahu, jika ini memang salah, seharusnya ia tidak berada di sini sekarang. Bularas tersenyum tipis, lalu melangkah mundur. "Aku mengerti," katanya, tapi ada kekecewaan dalam suaranya. Ia berbalik, berjalan menuju mobil. Dimas berdiri diam, tubuhnya tegang, pikirannya berantakan. Haruskah ia membiarkan ini berhenti di sini? Haruskah ia kembali menjadi sekadar seorang sopir dan melupakan semuanya? Namun, saat ia melihat Bularas membuka pintu mobil dengan gerakan yang penuh kekecewaan, tubuhnya bergerak sendiri. Dalam sekejap, ia menarik Bularas kembali ke dalam pelukannya. Bularas tersentak, matanya membelalak. "Dimas?" Dimas menatapnya dalam-dalam, tidak lagi ragu. "Saya tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi yang saya tahu, saya tidak ingin melihat Anda berjalan menjauh lagi." Keheningan menggantung, dan tanpa sadar, Bularas menggenggam tangan Dimas erat. Disinilah mereka, terjebak dalam perasaan yang tak seharusnya ada. Namun, apakah mereka siap menghadapi konsekuensinya? Mobil melaju pelan melewati jalanan kota yang mulai dipenuhi cahaya lampu. Suasana di dalam mobil terasa berbeda. Tidak ada lagi batasan tegas antara Bularas dan Dimas. Hanya ada perasaan yang menggantung, menunggu untuk meledak. Bularas duduk di kursi belakang, diam menatap jendela. Namun, sesekali matanya melirik ke arah Dimas yang sedang menyetir. Dimas bisa merasakan tatapan itu. Ada sesuatu yang tidak terucapkan di antara mereka. Saat lampu merah menyala, Dimas melirik ke spion. "Bu, ingin saya antar langsung ke rumah?" Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Bularas menoleh, matanya menyiratkan sesuatu yang dalam. "Kamu ingin mengantarku ke rumah atau ke tempat lain?" Tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Dimas tercekat. Pertanyaan itu memiliki banyak makna. Hening. Mobil kembali melaju. Namun kali ini bukan menuju rumah Bularas. Dimas tahu kemana ia harus membawa wanita itu. Sebuah malam yang tak terlupakan, kamar hotel itu dipenuhi suasana yang sulit dijelaskan. Cahaya lampu kuning redup menciptakan bayangan samar di dinding. Bularas berdiri di dekat jendela besar, menatap gemerlap kota dari lantai atas. Dimas masih berdiri di pintu, tubuhnya tegang. Apakah ia harus melangkah lebih jauh? Ataukah ia harus mundur? Namun, Bularas yang mengambil langkah pertama. Ia berbalik perlahan, menatap Dimas dengan tatapan yang tidak bisa dibantah. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam aturan," katanya pelan. "Tapi malam ini, aku ingin merasakan sesuatu yang nyata." Dimas menelan ludah. Langkahnya maju perlahan. Dan saat jarak di antara mereka menghilang, dunia terasa berhenti berputar. Mereka tahu ini dosa. Tapi mengapa terasa begitu indah? Pagi datang lebih cepat dari yang mereka duga. Sinar matahari perlahan menyelinap melalui celah tirai kamar hotel, menyinari dua insan yang terjebak dalam perasaan yang seharusnya tidak ada. Dimas membuka mata perlahan. Di sampingnya, Bularas masih terlelap, wajahnya begitu tenang. Tapi bagi Dimas, ini bukan ketenangan. Ini adalah badai yang siap menghancurkan segalanya. Apa yang telah ia lakukan? Tiba-tiba, Bularas menggeliat pelan, kelopak matanya bergerak sebelum akhirnya terbuka. Tatapan mereka bertemu. Hening. Dimas menelan ludah,
mencoba mencari kata-kata. Namun, sebelum ia bisa berbicara, Bularas tersenyum tipis. "Aku tidak menyesal," katanya pelan. Dimas terdiam. Benarkah? Apakah semua ini pantas untuk diperjuangkan? Namun, sebelum mereka sempat membicarakan apa yang terjadi, suara ponsel Bularas berdering keras, membuyarkan keheningan di antara mereka. Dengan ragu, Bularas meraihnya. Wajahnya langsung berubah pucat saat melihat nama yang tertera di layar. "Suamiku." Dimas membeku. Bularas bangkit dengan panik, menjawab telepon dengan suara bergetar. "Iya, Mas. Aku tadi tidur cepat, makanya nggak jawab telepon semalam." Dimas hanya bisa menatapnya. Baru sekarang ia benar-benar sadar. Wanita yang bersamanya ini adalah istri orang. Begitu telepon berakhir, suasana kamar terasa mencekam. Bularas menatap Dimas, dan untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. "Dimas, kita harus berhenti," suaranya nyaris berbisik. Dimas tersenyum pahit. Seharusnya, sejak awal, ia tahu ini akan berakhir seperti ini. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara ketukan keras terdengar dari pintu. "Brak, brak, brak. Laras, aku tahu kamu di dalam." Suara laki-laki menggelegar dari balik pintu. Bularas membeku. Wajahnya pucat pasi. Dimas merasakan jantungnya berdetak kencang. Permainan ini telah berakhir. Ataukah ini justru awal dari sesuatu yang lebih buruk?